Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah kita, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kebaikan-Nya. Anugerah-Mu terlalu besar bagi setiap kami, Bapa. Selamatkan kami, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Nya. Anugerah
besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Nya kepada kita, besar kasih Allah pada kita. Haleluya, naikkan ucapan syukurmu bagi Dia, Yesus Raja. Kasih setiamu besar, anugerahmu berlimpah, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya la 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 masih. Sini ya la 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 masuk. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Shikia la 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 masih. Shikia la 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 wo. Shana la 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 masih. Haleluya. Shia la 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 masih. Haleluya. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Masih dalam tema yang sama, yaitu jangan khawatir. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, khawatir itu sudah sejak dari zaman dulu sudah ada. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia itu sudah ada khawatir, takut, cemas, ragu, bimbang. Sejak Adam dan Hawa jatuh, sudah ada yang namanya khawatir. Dan khawatir itu juga ada dua, satu positif, satu bisa negatif. Kalau saya lapar, saya pasti makan. Kenapa? Khawatir kalau asam lambung saya naik. Nah, itu positif. Jadi yang namanya kita masih hidup di bumi ini, khawatir itu pasti ada. Tetapi yang menjadi paling bahaya adalah kekhawatiran yang berlebihan, sehingga tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Tetapi kita mau belajar hari ini, apa pesan firman Tuhan, kita akan buka dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kata janganlah hendaknya kamu khawatir itu mengindikasikan atau menjelaskan bahwa memang manusia itu pasti khawatir. Nah, kalau dalam konteks ini Rasul Paulus menasihatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, ada sedikit percekcokan di sana antara Sintike dan teman-temannya lah, seperti begitu kalau saudara baca di ayat yang pertama itu, antara Sintike dan bersama Sansogos, bahkan teman-teman yang lain, dan Klemes, kawan-kawan sekerja Allah pada waktu itu. Sebetulnya di sana ada sebuah masalah, tetapi intinya janganlah hendaknya kamu khawatir, bahwa manusia memang pasti ada yang namanya khawatir, itu sudah pasti. Ya toh, ada yang namanya sebuah kekhawatiran dalam kehidupan kita sampai Tuhan panggil kita. Nah, mungkin omset saudara kurang mencukupi, waduh gimana bulan ini ya, kita nggak bisa bayar tagihan, nggak bisa bayar ini, waduh kayaknya ini ada virus terbaru ini, kita harus hati-hati, jangan-jangan sudah sampai ke sini, hati-hati, kita banyak kekhawatiran, aduh sebentar lagi istri saya mau melahirkan,
saya butuh ini, aduh sebentar anak saya mau sekolah, sementara uang untuk biaya pendaftaran belum ada, aduh gimana caranya. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu lumrah saja. Tetapi yang menjadi tidak lumrah adalah ketika Anda khawatir tetapi tidak dibawa dalam doa, itu yang menjadi masalah. Makanya Rasul Paulus dijelaskan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu loh nasihat Rasul Paulus. Kenapa? Karena memang pada dasarnya semua kita manusia itu pasti punya yang namanya khawatir, pasti punya. Tapi pesan firman Tuhan hari ini adalah janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Kan kita pasti khawatir nih. Nggak mungkin kita nggak khawatir. Pasti. Entah itu kita dalam kekurangan, dalam hal apapun, pasti kita ada yang namanya kekhawatiran. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Nah, saudara, sudah jelas di sana dijelaskan, nyatakanlah kepada Allah dalam doa. Jadi, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, paling penting, perhatikan, nyatakanlah kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada Allah dulu dong. Waduh, Anda tidak bisa bayar utang, Anda lari kepada tetangga, kanan, saudara, ipar, kakak, ibu, orang tua, bukan kepada Allah dulu. Kita kan seperti itu seringnya. Tapi pesan Tuhan hari ini ketika kita dalam kekhawatiran, entah apapun itu, nyatakanlah kepada Allah. Perhatikan ayat yang ke-6 itu. Jelas sekali di sana dikatakan ya. Filipi 4 tadi ayat yang ke-6 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Itu loh. Kepada Allah dulu. Jangan kepada bank plecet, jangan kepada bank, jangan gadaikan segala macam. Boleh, gak ada masalah, tapi kepada Allah dulu. Semua manusia punya masalah kok. Tidak ada orang yang kebal dengan masalah, tidak ada. Orang kebal hukum mungkin ada ya, tapi saya tidak tahu. Tapi yang jelas manusia tidak ada yang kebal dengan masalah. Manusia tidak ada yang kebal dengan yang namanya kekhawatiran. Tetapi yang paling terpenting adalah nyatakanlah itu kepada Allah. Kepada Allah dulu. Kepada Tuhan kita dulu. Karena apa? Karena Dia yang paling mengerti. Dia yang paling mengerti segala isi hati kita. Dia yang paling mengerti waktu tepat tidak tepatnya. Dia yang paling mengerti. Maka daripada itu Rasul Paulus katakan, nyatakanlah kepada Allah dulu. Dalam segala permohonan apapun itu, nyatakanlah kepada Allah dalam doa. Nah, khawatir itu wajar. Yang menjadi tidak wajar ketika kita tidak berserah kepada Allah. Ini yang jadi tidak wajar. Sering sekali kan kita seperti begitu. Kita khawatir yang berlebihan sampai asam lambung naik, sampai stres, sampai uban bertambah terus nih. Terlalu khawatir dalam hidup ini, tapi tidak mau berserah kepada Tuhan. Nah, ini salah. Khawatir itu wajar. Yang tidak wajar itu kita tidak nyatakan kepada Allah, itu tidak wajar. Itu loh. Jadi jelas banget firman Tuhan di sini. Manusia memang khawatir, pasti ada kekhawatiran. Cuman pertanyaannya, sudahkah kekhawatiran kita serahkan kepada Allah dalam doa? Wah, ini yang menjadi poin penting. Sudahkah kita pakai lutut kita untuk bertelut berdoa kepada Tuhan? Sudahkah kita melakukan hal itu? Atau justru sebaliknya, sampai sekarang saya berdoa, Tuhan tidak jawab, atau justru seperti begitu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa kita perlu menyatakan ke dalam doa? Perhatikan di situ ya, di ayat yang ke-7, perhatikan di ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu loh ya. Jadi kenapa segala kekhawatiran kita serahkan kepada Allah, kita nyatakan dalam doa kepada Allah, kenapa? Karena hanya Dia yang bisa menjaga hati kita. Karena hanya Allah yang bisa menjaga damai hati kita. Jelas dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita. Karena pusat kehidupan kita adalah di hati. Kalau hati sudah tidak damai sejahtera, kalau hati sudah tidak tenang, pikiran pun sudah tidak tenang. Ada kekhawatiran yang besar yang dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak damai sejahtera. Tetapi ketika kita serahkan kepada Allah dalam doa, maka ayat 7 berkata, Dia akan memelihara hati kita. Apa itu? Damainya Tuhan. Damainya Tuhan tidak seperti damai di muka bumi ini. Damainya Tuhan tidak seperti damai yang ditawarkan dunia ini. Tetapi damai Allah itu melampaui segala akal kita. Segala kemampuan kita. Apapun tingkat pendidikanmu tidak bisa menandingi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Oh iya, karena banyak orang yang bergelar doktor sekalipun, maaf ya, mereka juga
akhirnya salah langkah dan mengkhianati Tuhan karena mereka tidak mau menyerahkannya kepada Allah. Tapi kalau kita menyatakannya ke dalam doa, dalam permohonan kepada Allah, damai Tuhan itu pasti memelihara hati, perhatikan ya, hati dan pikiran kita. Pusat kehidupan kita itu ada di hati dan pikiran kita. Pikiran kita jelek, tingkah laku kita jelek. Pikiran kita buruk, tingkah laku kita juga buruk. Hati kita busuk, hidup kita akan menjadi busuk. Tetapi ketika kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, maka dikatakan di sana damai Allah tadi, damai sejahtera Tuhan tadi, yang melampaui segala akal tadi, memelihara hati dan pikiran kita. Banyak manusia akhir-akhir ini yang kita tidak bisa menebak hatinya. Memang tidak bisa menebak. Tetapi kebanyakan mereka berpura-pura baik, tetapi sesungguhnya mereka jahat. Ada di sekitar kita mungkin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus dimanapun saudara berada. Pesan firman Tuhan hari ini adalah, apapun kekhawatiranmu, kalau saudara nyatakan kepada Allah dalam doa, maka Dia akan memelihara hati dan pikiranmu. Ini yang paling terpenting. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sesukses apapun kita, kalau hati kita tidak damai sejahtera, kalau pikiran kita tidak tenang, kita akan sering salah mengambil keputusan. Bahkan kita sering berantem dalam rumah tangga. Kalau hati sudah tidak tenang, sudah tidak damai sejahtera, rumah tangga pun bisa cekcok. Maka dari itu, apa yang menjadi khawatirmu hari-hari ini, serahkan kepada Allah dalam doa. Supaya apa? Supaya damai Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Karena sentral kehidupan kita ada di hati. Tapi kalau hati kita sudah tenang, damai sejahtera itu ada, mungkin masalah tetap ada. Tapi kita dimampukan Tuhan untuk selalu berjalan bersama Dia. Kita lewati semua masalah ini bersama dengan Tuhan. Sehingga kita berkata, kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati.